Pemirsa masih membahas seputar kestabilan harga pangan jelang Ramadan. Ya Bu, kita sekarang bicara dari sisi demand ya. Kadang-kadang kita mengorbankan supply, tetapi demandnya juga terkorbankan ternyata ya. Dari sisi demand, dari sisi supply itu harganya mesti ditekan, tapi dari demand pun ternyata harganya tetap mahal gitu. Nah, pola distribusi yang tadi Ibu katakan, masih ada yang di luar Jawa yang kadang-kadang harganya bisa lebih mahal daripada Jabodetabek misalnya. Padahal pasar 70% dengan di Jabodetabek sebenarnya ya. Nah, ini bagaimana sih mengatasinya dari antara pemikir-pemikir di dalam UKM sendiri, apa yang sebenarnya perlu dirubah dalam sistem distribusi, Bu? Kalau Ibu katakan harganya naik, kalau saat ini sih sudah stabil ya Bu. Cuma tadi mungkin kita perlu edukasi. Jadi Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan saat ini sudah memberikan program yang kebetulan bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk TKI karena PD 70% ya. Iya. Walaupun kemarin orang PD Pasar Jaya sempat ribut ya, subsidinya nggak dibayar-bayar gitu. Terus gimana Bu? Subsidi sapi Pak. Terus silakan. Nggak tahu ya ada subsidi kayaknya. Kan kalau menstabilkan harga kan seringkali harganya lebih mahal Pak, dijual lebih murah kan. Nah selisihnya itu yang nggak dibayar-bayar Pak. Gitu. Enggak, saya pikir sekarang enggak ya. Terus gimana Bu? Iya. Jadi kita di pasar-pasar itu sebelum hari Ramadan, biasanya kita masuk Ramadan tinggal 7 hari hari raya baru masuk ke Pasar Jaya. Masuk ke pasar. Saat ini enggak Bu. Sekarang Jadi, gimana caranya? Kami sudah MOU dengan Pasar Jaya, difasilitasi oleh Kementan. Jadi kami di pasar-pasar sudah menjual daging beku. Oh, sudah mulai daging Sudah beku. mulai. Tapi laku nggak masalahnya? Ya itu Bu tadi yang tadi saya sampaikan, Orang belum perlu terbiasa dengan edukasi. daging beku gitu masalahnya kan Pak. Tapi artinya harga itu ada Bu. Oh, Ya. harga ada tuh maksudnya apa Bu? Harga ada, barangnya ada. Oke. Iya. Kalau kemarin kan cuma headnya 80.000, tapi dicari tidak ada. Iya, Tetapi iya. sekarang di DKI Ibu bisa Harga murah tapi barang nggak ada gitu ya. ya. Oh, sekarang ada. Harga 80 barang ada Walaupun gitu. daging beku gitu ya. Walaupun daging Daging beku ya. Tapi apakah memang kalau dilihat demand daripada daging beku ini sudah mulai meningkat? Saya melihat masyarakat kita sih masih belum ya ke sana gitu. Itu gimana kalau melihat data, Bu? Sudah meningkat? sudah meningkat Bu. Sudah meningkat ya. Sudah, Jadi mulai sadar bahwa daging beku itu bukan daging yang sudah lama Ya. gitu kan. Orang tuh melihatnya pengennya daging tuh merah karena ciri-ciri daging Iya. bagus itu daging merah. Kalau udah beku udah nggak merah lagi Pak masalahnya gitu. Jadi ini juga menjadi problem masyarakat kita ya. Mungkin sekaligus untuk edukasi ya Pak ya. Ya. Bahwa sebenarnya daging beku itu sebenarnya adalah sudah higienis karena memang sudah melalui suatu proses yang mereka bersihkan dulu sampai di plastik gini ya. Sedangkan yang fresh itu ya tidak harus seperti itu ya. Ini juga untuk menjaga harga kan sebenarnya ya Bu ya. Nah terus Bu kalau kita lihat tadi ya mengenai stabilisasi harga ya. Nah itu yang saya lihat di PD Pasar Jaya ini kan tidak sepenuhnya juga tidak mensubsidi juga karena kalau harga lagi tinggi dengan untuk stabilisasi harga kan harus mengorbankan harga. Itu yang tadi saya bilang ada yang mengundurkan diri karena subsidinya nggak dibayar-bayar gitu loh. Ini gimana nih? Ada program KJP Ada kan nggak? Bu. Oke. Ada program Itu DKI. KJP yang DKI memang kan? ya boleh membeli dengan menggunakan kartu ACW. Jakarta Pintar. Ya. Supaya harganya nah itu yang dapat subsidi gitu Ya, ya. dengan harga kalau nggak salah antara 35 sampai dengan Oh, lebih murah ya? Ribu ya. Tetapi harus menggunakan kartu KJP. Oke. Ya, Nah, identifikasi itu sudah ditetapkan pasar-pasar mana, Ya. Oke. kemudian rusunawa di mana. Nah, itu yang kalau saya rasa sih karena animonya tuh banyak sekali Bu. Jadi kalau kita membawa barang itu misalkan 1 ton gitu, itu sudah dipastikan kira-kira plus minusnya sedikit. Oke, gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk supaya rakyat bawah itu udah bisa makan Sudah, daging gitu ya. ya. Oke. Ini ada penelpon, kita dengar dulu ya. Ya, silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam, dari mana? Halo. Wah, suaranya kok tidak terdengar nih. Mungkin biasanya penelpon dari jauh-jauh nih. Biasanya kalau nggak dari Papua, dari Kalimantan gitu ya. Dan biasanya masyarakat ini yang merasakan di pasar gitu ya. Seperti apa? Ya gimana Pak? Mau kasih komentar? Tambahkan ini tadi apa yang disampaikan Bu Diana. Jadi memang
kira-kira 1 bulan yang lalu kita bersama dengan para pelaku usaha di sektor pertanian ini, salah satunya adalah dengan Bu Diana, kawan-kawan ini kita mencoba bekerja sama dengan PD Pasar Jaya, Bu. Jadi kita minta ke PD Pasar Jaya, kita minta lapak. Lapak dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan. Jadi dikasih tempat kemudian gitu ya, Pak sama Pak Wagub diberi kita 43 lapak. Nah kemudian dengan Kementerian Perdagangan juga ada kerjasama juga, mungkin sekitar 70 lapak ya. Total 100. Jadi ini semua diisi oleh kawan-kawan dengan harga yang tadi sudah kita tetapkan. Kalau daging beku 80.000 ya, kemudian daging kerbau kalau nggak salah 70.000 dan sebagainya. Nah ini yang sudah kita mulai dorong, dan tentu kita juga jamin ketersediaannya karena beku ini kan sebagian dari Berarti dibatasi dong Pak. Ntar ada yang tukang bakso borong itu gimana? Enggak. Dengan kartu tadi. Berarti harus ada ini batasan. beda, Bu. Yang kartu itu beda. Oh, beda lagi. Ini programnya DKI sendiri. Jadi yang tadi program DKI, kalau yang ini program pemerintah Ini pusat. program pemerintah bekerjasama dengan DKI. Kemudian saya juga dengan Pak Wagub pada 2 hari yang lalu kita meninjau beberapa pasar yang KJP itu memang itu khusus bagi pemegang kartu KJP. Tapi kalau yang Bapak tadi itu harganya juga bisa harga normal kita. Normal, kita harga yang penting harga normal tanpa subsidi. Itu berarti subsidinya hanya subsidi lapak gitu. Iya. Jadi Gitu. bukan harga ya gitu. Bukan harga. Jadi itu tidak harga mau beli berapapun terserah aja gitu. Terima kasih pemerintah Kabupaten Provinsi DKI ini menyediakan lapak gratis kepada kita. Nah, bagaimana dengan di daerah lain, Pak? Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, kan kadang-kadang suka berbeda inflasi gara-gara policy pemerintahnya beda-beda. Nah, ini kan belum ada keseragaman, sehingga mungkin DKI Jakarta menikmati yang enak, harga murah, tapi mungkin di daerah lain enggak. Nah, ini polisinya gimana? Tentu melalui Pak Menteri ya, Menteri Pertanian, dan kita sudah membuat surat edaran kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Karena kan PD pasar di tiap-tiap provinsi ini kan ada juga. Kerjasamalah dengan para supplier, dengan Kapoltan. Itu juga sudah kita lakukan. Jadi itu belum saya cek tadi pagi di Riau sudah mulai ada beberapa, tapi tidak seperti di DKI yang sudah begitu banyak. Nanti mudah-mudahan. Jadi memang ini sangat membutuhkan juga kesadaran pemerintah daerah ya sebenarnya untuk mengkonsen pada masyarakatnya gitu ya. Iya Pak Alamsyah, kalau kita lihat mungkin saja karena inflasi itu kan yang harus jaga pemerintah pusat gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah daerah nggak concern terhadap masalah inflasi, itu bukan urusan saya gitu. Nah ini apakah juga tidak ada pemikiran bahwa sebaiknya memang pangan ini diserahkan pada provinsi lah paling tidak, sehingga mereka yang paling tahu apa sih kebutuhan. Misalnya orang Padang tuh butuh cabai sama daging paling banyak gitu ya. Tapi beda sama orang Jawa, kalau nggak ada garam, nggak ada gula gitu. Nah ini kan artinya tidak bisa disamaratakan kebutuhan daripada seluruh Indonesia gitu. Gimana? Saya kira kan presiden kita jagoan yang membuat tim pengendali inflasi daerah itu. Ada Pak, tapi tim pengendali kan cuma bilang naik turun, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tim pengendali itu kan dia harus koordinasi di daerah. Dia juga dengan ada yang ABI di sana, dan kemudian mereka bisa bertemu, melihat opsinya apa yang dilakukan oleh pemerintah di daerah yang bersangkutan. Itu memang harus dilakukan secara masif, dan menurut saya sih tidak ada masalah karena memang itu tugas rutin dari sebuah pemerintahan ya. Jadi hal-hal seperti ini memang jangan cuma yang bolak-balik berkoordinasi itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Mendagrinya duduk nunggu yang urusannya di provinsi itu sangat urgent ya Pak. Dan itu jadi target bagi Mendagri juga loh, karena keberhasilan di daerah dalam menekan inflasi itu harus jadi sukses indikator dari seorang Mendagri, bukan cuma sekedar mengurus pemilu, soal parpol gitu ya. Maka untuk itu harus ada tim yang kemudian secara reguler dia jalan di sana. Menurut saya kalau itu dimulai, dia akan menjadi concern. Daerah itu kalau sudah dimulai oleh pusat, dia kemudian akan concern, akan aware gitu bahwa harga tinggi ini bukan urusan sekedar impor nggak impor, gitu ya, tapi di tempat saya juga harus dilakukan apa. Jadi kalau saya mau kampanye lagi di depan, saya harus berani jamin bahwa inflasi di tempat saya rendah. Benar-benar. Sehingga saya harus memilih pola konsumsi di masyarakat di tempat saya kan beda dengan tempat lain. Yang konsumsi cabainya lebih banyak, ya dia harus concern lah soal itu kan. Bagaimana mencari sumber-sumber gitu ya. Jadi bagi saya salah satu yang harus didorong juga dari Kementerian Dalam Negeri adalah membuat tim-tim itu bekerja efektif dan menjadi indikator bagi daerah. Jadi
jangan cuma tiap kali ngomongin anggaran, serapan. Iya, setuju Pak, setuju. Anggaran dan serapan gitu ya, itu terus menerus ya. Nah, jadi di dalam ketahanan pangan nih Pak, apa sih sebenarnya yang ke depan ini akan secara masif diperbaiki sehingga masyarakat tuh nggak perlu khawatir. Karena ini kan udah puluhan tahun gitu ya, udah presidennya udah 7 kali ganti presiden tuh persoalannya sama aja. Gitu. Edukasi. Jadi Bu, kita juga tidak boleh memunafikan ya bahwa yang namanya perbaikan itu kan kita lakukan dari tahun ke tahun. Ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Alamsyah mengenai apa namanya concern daerah ya. Concern daerah terhadap inflasi dan sebagainya. Satu contoh nih, saya ambil contoh Ternate Pak. Ternate itu ternyata pendongkrak inflasi tertinggi adalah sayuran. Ya. Sayur justru ya. Kita juga berpikir apa nggak bisa kita tanam di Ternate kalau hanya sayuran. Masalahnya mau enggak ya? Kering Pak. Masalahnya mau atau tidak kan gitu. Nah, itu masalahnya. Kemudian kita coba diskusi dengan BI di sana. Bisa. Akhirnya membuat model, membangun, menumbuhkan sayuran di sana. Otomatis itu bisa menekan inflasi. Nah, yang seperti ini kita perlu cerdik. Kita perlu cerdik melihat nih. Satu contoh misalnya Bu, satu lagi Belitung. Saya pergi ke Belitung Pak, sangat impresif Pak. Kenapa? Sekarang tiap Sabtu Minggu hotel penuh, sewa mobil penuh, restoran penuh. Tapi saya tanya, ini buah-buahan dari mana? 70% dari Jawa. Dari mana? Jawa ya? Nah, kenapa enggak kita menumbuhkan misalnya di situ semangka, nanas, melon, pepaya yang setiap pagi kalau kita breakfast selalu rezeki. Benar. Mungkin perlu transmigrasi lagi kali Pak. Ya, maksudnya masyarakatnya ada Tapi saya ngasih contoh ya. Ibu kita yang di Jalan Banteng itu bisa memberi insentif kalau serapan anggarannya bagus. Iya betul. Pernahkah kita memberi insentif bagi pemerintah daerah yang bisa menekan laju inflasi? Nah, betul. Itu perlu dicatat itu sebenarnya ya, karena inflasi itu memang itu tadi, karena itu di urusan pusat kadang-kadang tidak menjadi ukuran. Dan kalau perlu gini Pak, sekarang ini kan APBD itu kan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah dan sekarang makin lama makin naik loh Pak. Tapi kalau kita lihat ukuran keberhasilan itu cuma perencanaan dan pengeluaran WTP ya, udah kan. Tapi sebenarnya tidak ada output atau outcome yang sebenarnya salah satunya adalah inflasi dan menjaga menurunkan kemiskinannya berapa kan gitu ya Pak ya. Pasokan pangan termasuk inflasi saya rasa juga perlu menjadi pertimbangan untuk menilai keberhasilan kepada daerah gitu. Jadi kalau mau milih lagi inflasinya gede jangan dipilih lagi gitu loh Pak gitu. Gimana, setuju ya? Sudah sangat setuju, sangat setuju. Dan mari kita memang harus sama-sama juga kita perbaiki ya. Oke. Bu Diana, kalau kita lihat struktur harga pokok ya sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang pengusaha itu memanfaatkan untuk mencari untung di tengah situasi memang harga-harga naik gitu. Jadi kadang-kadang udah tahu harga pokoknya nggak pernah dikasih tahu tuh harga pokoknya berapa supaya nggak ketahuan marginnya. Apa komentarnya? Kalau saat ini karena media sosial sudah banyak Bu. Oke. Kemudian kompetisi juga, jadi harga pokok itu pasti kelihatan Bu. Iya, langsung. Pasti sekarang kelihatan. Oke. Nah gini, saya melihat masih ada monopoli dari perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya ayam lah salah satunya. Kalau nggak melalui dia akan mati di pasar gitu. Jadi kalaupun orang pedagang kecil jualan tuh harus pakai menggunakan pelang daripada perusahaan besar itu, gitu. Karena kalau nggak nanti nggak ada off takernya gitu. Nah ini kan jadi bargaining position peternak juga masih rendah sebenarnya. Begitu nggak di sapi Bu? Kalau di sapi kemarin kan dari Ombudsman juga kan ini ya Pak ya yang kasih KPPU yang persaingan usaha ya. Ada yang itu kan ya mengadukan ke persaingan usaha. Yang ternyata dari teman-teman peternak semua dikatakan bahwa memonopoli kan gitu. Sehingga mereka mengadukan dikasih just untuk dikenakan sanksi oleh KPPU. Oh gitu ya. Tapi ini Pak Alamsyah masih terjadi loh di ayam ya dan beberapa peternak gitu ya. Saya lihat mereka kalau bermain sendiri tidak bagian dari perusahaan besar itu akan sulit untuk berusaha gitu loh. Jadi mereka harus menjadi bagian perusahaan besar itu gitu. Nah, ini kan berarti sebenarnya monopoli itu masih terjadi gitu. Yes, itu yang sering kita ingatkan KPPU, jangan ribut soal beras terus gitu. Yang lainnya masih banyak gitu ya. Masih banyak karena dia tugasnya mengawasi dan mari kita support juga KPPU untuk tentunya Ombudsman memantau dan
belakangan kita ini suka dianggap paling rewel dengan KPPU gitu. Tapi ya apa boleh buat, dia institusi pengawas yang harus kita awasi. Ombudsman itu kan adalah resort. Jadi yang begini memang harus dielaborasi, dibuka gitu ya, perilaku semacam itu, aduan-aduan, supaya kemudian semua orang berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Dan sepanjang itu tidak diatur, tidak diatasi, gitu, itu akan selalu ada ketergantungan, ketergantungan terus sampai ke hilir, dan akhirnya kemudian kita akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang tadi, peternak-peternak kecil kita, mereka individual, bukan yang punya satu posisi bergen kayak di luar sana gitu ya. Mau nggak mau KPPU kita harus powerful dan karena mereka nggak punya asosiasi yang kuat kan, yang kecil-kecil ini. Ini nggak tahu nih kalau Bu Diana nih punya asosiasi yang kuat nggak, yang punya bargaining position sehingga diperhitungkan dan nggak sembarangan yang besar-besar itu mempermainkan ini gitu. Nah Bu Diana sebagai ketuanya gimana nih? Kalau di kami kebetulan karena yang kami bawahi adalah UKM ya Bu. Kalau mendapatkan harga yang sudah baik, kemudian pokoknya dia nggak rugi aja udah oke gitu ya. Kemudian kontinuitas barang ada, buat kami sudah diam. Tapi kalau tadi yang Ibu sampaikan, kalau di sapi itu ada nggak sih? Nah karena kalau saya merasa tidak ada Bu yang namanya mafia, di kami tidak ada. Ketahanan pangan tahu persis. Karena headnya kami itu sudah ditentukan Bu. Udah ditentukan ya. Nanti saya akan tanya, biarpun bagaimana yang namanya peternak tuh tergantung dari bibit. Nah bibit tuh biasanya punya yang gede-gede, yang kecil nggak punya gitu ya. Tapi kita harus berikan. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge. Kalau yang